Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai metode multifaktor evaluation process (MFEP). Ya. MFEP adalah metode kuantitatif yang menggunakan weighting system. Ya. Dalam pengambilan keputusan multifaktor, pengambil keputusan secara subjektif dan intuitif menimbang berbagai faktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif pilihan mereka. Untuk keputusan yang berpengaruh secara strategis, lebih dianjurkan menggunakan sebuah pendekatan kuantitatif seperti MFEP. Ya. Dalam MFEP, pertama-tama seluruh kriteria yang menjadi faktor penting dalam melakukan pertimbangan diberikan pembobotan weighting yang sesuai. Langkah yang sama juga dilakukan terhadap alternatif yang akan dipilih, yang kemudian dapat dievaluasi berkaitan dengan faktor-faktor pertimbangan tersebut. Metode MFEP menentukan bahwa alternatif dengan nilai tertinggi adalah solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah dipilih. Nah, langkah-langkahnya yaitu di bawah ini merupakan langkah-langkah proses perhitungan metode MFEP menurut Debbie Marisa Nitsbani. Yang pertama, menentukan faktor dan bobot faktor, di mana total pembobotan harus sama dengan 1. Pembobotan sama 1 atau faktor baik. Pengisian nilai untuk setiap faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses. Nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif, yaitu sudah pasti, yaitu faktor evaluation yang nilainya antara 0 hingga 1. Proses perhitungan weight evaluation yang merupakan proses perhitungan bobot antara faktor weight dan faktor evaluation dengan serta penjumlahan seluruh hasil weight evaluation untuk memperoleh total hasil evaluasi. Setiap peserta seleksi mempunyai sebuah nilai evaluasi bagi ketiga faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya. Untuk mendapat nilai total evaluasi setiap peserta seleksi dengan cara perhitungan sebagai berikut. Nah, ini untuk perhitungan nilai buat evaluasi yaitu rumusnya yaitu NBE sama dengan NBF kali NEF. Nah, dengan NBE adalah nilai bobot evaluasi, ya. NBE itu nilai bobot evaluasi, NEF adalah nilai evaluasi faktor, NBF nilai bobot faktor, ya, gitu. Adapun rumusnya digunakan untuk menghitung nilai TBE pada metode MFEP, yaitu TBE sama dengan NBE1 plus NBE2 plus NBE3 plus titik sampai NBE yang ke N. TBE ya total bobot evaluasi, ya. NBE nilai bobot evaluasi, ya. Nah, jadi kita kasih contoh aja untuk memudahkan, ya, agar kita lebih memahami dari penjelasan metode ini. Berikutnya contoh soal dari metode MFEP. Nah, contoh soal: sebuah perusahaan marketing yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisa adalah handphone. Nah, ada 3 handphone yang akan dianalisis untuk memilih sejauh mana daya serap konsumen, ya, selama ini terhadap 3 handphone tersebut. Berikut ini adalah tabel properti dari handphone tersebut. Adapun tipe kita sebut HP1, HP2, dan HP3. Adapun faktor dan kriteria yang dijadikan sebagai acuan terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini kriteria dan bobot faktor, NBF. Ya. Jadi di sini ada kriterianya, ada harga, kamera, memori, berat, dan keunikan, ya. Untuk harga kita kasih bobot NBF-nya, bobot faktornya dia 0,45, terus kamera 0,25, memori 0,15,
berat 0,1 dan keunikan 0,05 ya. Nah, ini adalah tabel hasil penilaian konsumen atau evaluasi faktor NEF. Jadi misalnya dilakukan survei gitu kan, suruh ngasih konsumen, suruh ngasih nilai misalnya dari HP1, HP2, HP3. Nah itu disuruh ngasih nilainya antara rentang 1 sampai 10 misalnya kan. Nah itu jadi diketemukan seperti ini. Untuk HP1 nilainya 9, harga nilai 9, kamera 8, memori 6, berat 3, keunikan 2. Kemudian dari HP2 harganya 7, kamera 7, memori 6, berat 5 dan keunikan 8. HP3 harganya 5, kamera 5, memori 9, beratnya 8 dan keunikan 6. Nah ini ya, evaluasi faktornya seperti itu. Nah, sekarang maka berdasarkan tabel di atas, berikut penyelesaiannya untuk menghitung nilai bobot evaluasi atau NBE dan total bobot evaluasi atau TBE. Nah, caranya bagaimana? Tadi kan kita sudah punya nilai bobot faktor, ini kan harga tadi 0,45. Terus kamera 0,25, memori 0,15, berat untuk 0,1, keunikan 0,05. Nah, sekarang kita menghitung nilai evaluasi untuk HP1. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu kita hitung ini ya. Ini NBF dikalikan dengan NEF ya, jadinya ini 4,05. Sekali lagi saya jelaskan ya caranya. Ini ya dikalikan ini ya sama dengan, nah gitu ya, ada rekor-rekornya gini lebih jelas mungkin ya. Nah kemudian ini 0,25 dikalikan 8 sama dengan 2 gitu. Nah ini adalah nilai dari bobot evaluasi dari HP yang pertama. Nah setelah itu dari NBE HP1 ini total. Ini total kan? Totalnya total jadi 7,35 ini ya. 7,35. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita sekarang menghitung untuk nilai bobot evaluasi dari HP yang kedua ya. Bobot faktornya tidak berubah. Jadi yang berubah adalah nilai dari NEF dari HP 2 ya ini. Ya, yang berubah ini ya kan, ininya tidak berubah. Caranya sama, ini dikalikan ini, hasilnya ini gitu ya. 0,45 dikalikan 7 jadinya 3,15 ya. Kemudian 0,25 dikalikan 7 hasilnya 1,75 dan seterusnya ya. Nah, dari nilai NB yang sudah ketemu ini nanti totalnya adalah 6,7 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita menghitung untuk NB-nya HP yang ketiga. Ini sama ini dikalikan ini sama dengan ini ya, 0,5 kali 5 sama dengan 2,25. 0,25 dikali 5 1,25 ya. 0,15 kali 9 1,35 ya.
Dan seterusnya ketemu semuanya ini ya, terus di total jumlahnya 5,95. Jadi TBE dari HP3 5,95 gitu ya. Nah, jadi sekarang dari hasil perhitungan di atas, berikut ini adalah tabel perankingan ya, dari nilai TBE yaitu ini ya. Jadi nilai TBE HP1 tadi 7,35, HP2 6,7, HP3 5,95. Nah, ini kita ranking nilai mana yang paling besar. Yang paling besar adalah HP1, ini urutan 1, urutan kedua, terbesar kedua, dan ini terbesar ketiga. Jadi berdasarkan tabel perankingan di atas, maka tipe HP1 menjadi alternatif untuk bagi marketing untuk dikembangkan atau ekspansi ke berbagai daerah. Jadi nanti yang dijual di toko yang baru tadi adalah HP1 ya. Gitu ya. Bisa paham ya? Oke ya. Untuk materi kali ini cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.